pekerja yang berkesempatan hadir, para purna tugas semuanya yang kita hormati, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramen, para security yang seragamnya sama dengan saya. Bapak dan Ibu, kita dihadirkan di tempat yang kita banggakan, mudah-mudahan membawa manfaat dan barokah. Amin. Pertama, saya mengajak kepada panjenengan semua untuk mendoakan para pimpinan, terutama di Kementerian Pertanian. Mudah-mudahan dikaruniai kekuatan zahir batin, senantiasa mendapatkan perlindungan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar benar-benar bisa mewujudkan kesejahteraan, terutama untuk masyarakat petani, di mana di negeri kita yang kita cintai bersama, negara kesatuan Republik Indonesia, petani, peternak itu identik dengan kasta terendah di masyarakat. Betul ya? Sampai sekarang anak-anak muda kayak gini nggak ada yang punya cita-cita jadi petani, jadi peternak. Ini tantangan besar buat panjenengan semua. Bagaimana supaya generasi muda Indonesia mampu dan mau, atau dibalik mau dan mampu untuk kembali membuktikan bahwa Indonesia itu negara agraris, negara maritim. Yang dikenal dunia kan itu. Kembali mewujudkan, kalau dulu ada istilah swasembada pangan atau swasembada ternak, di dua bidang itu kita prihatin. Memang sekarang anak-anak muda kita jarang banget yang punya cita-cita jadi petani, jadi peternak. Bahkan ironinya, Indonesia yang disebut sebagai negara agraris, penduduknya yang petani itu banyak persen, tapi kita masih impor beras. Kok mau menang itu mau lagai? Kan ini ironi toh. Kenapa sampai terjadi? Saya itu anak petani. Izin, ayah saya juga TNI AD, artinya Tani Angkatan Darat. Beliau juga tukang dakwah, idah-idah sawah. Tapi yang ngajar ngaji, beliau juga kiai, yang kiai yang petani. Saya sebenarnya dapat curhatan dari arus bawah masyarakat petani. Waktu tanam, cari pupuk susah, harga bibit yang unggul mahal, biaya tanam mahal. Begitu panen, apalagi disebut panen raya, harganya murah pakai bingit. Sehingga maaf-maaf, karena terdesak kebutuhan, karena nggak punya duit, petani-petani sekarang itu banyak yang panenannya nggak dibawa pulang,
di sawah itu belum panen sudah dibeli sama penebas-penebas. Jadi panen sekarang itu gabahnya nggak dibawa pulang. Kenapa? Untuk nyawa utang, untuk melunasi biaya tanah. Giliran nanti beras petani habis, petani membutuhkan beras untuk konsumsi makan sehari-hari, mahalnya minta ampun. Ini saya sudah kirim surat ke Menteri Pertanian. Padahal petani itu krusial. Petani itu kekuatan sentral manusia Indonesia. Bayangkan kalau petani-petani mogok semua, nggak ada beras, wong Indonesia kokik kabeh. Mana kabeh? Saya tuh kayak petani. Roti gak marki wong Indonesia. Iya. Karenanya pejabat-pejabat di negeri ini sama-sama kita doakan, mudah-mudahan sesuai dengan tekad yang rata-rata kalau mau jadi pejabat itu tujuannya kepingin membela rakyat kecil, mensejahterakan wong cilik, gitu oke. Tapi begitu dari pejabat, maka pejabat itu berat, sehingga rakyat wajib hukumnya mendoakan para pejabat. Sampai di khutbah Jumat itu harus mendoakan pejabat. Kenapa? Kalau pejabatnya baik, negaranya baik, makmur, sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur hanya bisa terwujud kalau pejabatnya baik. Tapi kalau pejabatnya rusak, negara ini akan hancur. Karena mohon maaf, Allah akan merusak dan menghancurkan suatu negeri kalau pejabat-pejabatnya banyak melakukan pelanggaran dan penyimpangan. Ayat Qur'annya jelas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadbira. Dan jika kami Allah ingin menghancurkan sebuah negeri, maka kami perintahkan para elitnya, para pembesarnya, para pejabatnya, orang-orang yang memegang kedudukan dan jabatan strategis untuk beriman dan bertakwa kepada kami, taat kepada aturan-aturan kami. Akan tetapi mereka malah berbuat kerusakan, mereka melakukan pelanggaran dan penyimpangan, maka berlakulah ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Ayat ini jelas memberikan petunjuk kepada kita yang menyebabkan hancurnya sebuah negeri itu bukan wong cilik, bukan rakyat jelata, tapi para pembesar, para tokoh, para elit, para pejabat yang gak mau patuh pada ketentuan Allah, gak mau patuh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negaranya. Ya wes padha meneng ya. Saya sengaja jeda itu agar panjenengan berpikir. Soalnya panjenengan bagaimanapun ya termasuk bagian dari orang-orang yang punya jabatan amanah itu. Jadi gini ya, ke depan Indonesia ini bisa makin baik, namanya jadi barokah. Kalau pejabatnya baik, orang-orang yang memegang roda pemerintahan, memegang jabatan-jabatan strategis baik, negaranya jadi baik, namanya barokah. Tapi
bisa jadi dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya kalau para elitnya rusak. Saya nggak nakut-nakutin, karena dalam sejarah nggak ada di dunia ini yang negara yang abadi. Coba dalam sejarah tidak ada di dunia ini negara yang abadi. Dulu kita tahu ada Romawi,